Kita lanjutkan dengan latihan soal neraca energi pompa. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Asam nitrat mempunyai kerapatan 1,44 gram per cm kubik dan tekanan 106 Newton per meter persegi. Dipompakan ke ketinggian 15 meter dengan P 401 Newton per meter persegi. Debit aliran yang dipompakan adalah 12 meter kubik per menit melalui sebuah pipa besi dengan diameter dalam 8 cm. Jika energi yang hilang sepanjang perpipaan dianggap 0 dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, hitung besarnya energi pompa yang dibutuhkan. Nah, di sini kita harus menganalisis dulu apa saja yang diketahui. Jadi di sini kita memompakan asam nitrat yang diketahui kerapatannya adalah 1,44 gram per cm kubik. Jadi kita harus mengubah menjadi kilogram per meter kubik. Dengan cara seperti yang tampak di layar, kita peroleh 1440 kg per meter kubik. Nah, di sini diketahui tekanan 106 Newton per meter persegi. Di sini merupakan P1 karena di sini titik di mana awal asam nitrat dipompakan. Dari tekanan 106 dipompakan ke ketinggian 15 meter dan P 401. Jadi ketinggian 15 meter di sini merupakan selisih tingginya. Selisih tinggi dari titik 1 ke titik 2. Jadi delta Z di sini adalah 15 meter dan 401 merupakan P2-nya, tekanan di titik 2-nya. Selanjutnya diketahui debit alirannya Q sama dengan 12 meter kubik per menit. Jadi di sini belum akan dilakukan konversi karena nanti kita akan lihat dulu bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu dikerjakan. Kemudian diketahui diameter dalam 8 cm. Jadi kalau di dalam soal ini tampak bahwa tidak terjadi perubahan diameter pipa. Ketika memindahkan fluida dari titik 1 ke titik 2, pipanya diameternya sama dari awal sampai akhir, yaitu 8 cm. Kemudian diketahui energi yang hilang adalah 0, berarti di sini dianggap HF-nya adalah 0, dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besarnya energi pompa yang dibutuhkan atau min delta W. Jadi kalau dari soal tadi kita gambarkan, maka kita akan memindahkan asam nitrat dari titik 1 ke titik 2. Pada titik 1, ini dia punya tekanan P1 dan kecepatan V1. Kemudian diketahui selisih tingginya dari titik 1 ke titik 2 adalah delta Z. Kemudian di titik 2 diketahui kondisi P2 dan V2-nya. Nah, dari variabel-variabel yang diketahui tadi ketika kita rangkum, akan seperti ini data-datanya. Dengan yang ditanyakan adalah min delta W. Nah, penyelesaiannya kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah energi pompa yang diperlukan. Maka kita bisa menggunakan rumus min delta W. Energi pompa yang dibutuhkan. Kenapa nilainya min? Karena di sini pompanya melakukan usaha, maka dia bertanda min. Sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari, min delta W sama dengan delta P per rho ditambah delta V kuadrat per 2 ditambah G kali delta Z. Kita hitung satu per satu. Delta P itu sama dengan P2 min P1. Kita masukkan angkanya. P2-nya 401 dan P1-nya 106, kita peroleh delta P-nya 295 Newton per meter persegi. Kemudian delta V kuadrat, berarti di sini adalah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat.
Ini adalah kecepatan. Dalam soal tadi tidak diketahui berapa kecepatan di titik 1 dan titik 2. Maka di sini kita gunakan persamaan kontinuitas yang berbunyi A1V1 sama dengan A2V2. Di mana rumusnya adalah A1 merupakan luas penampang pipa di titik 1, berarti A1 sama dengan pi per 4 D1 kuadrat, dan A2 luas penampang di titik 2 adalah pi per 4 D2 kuadrat. Tadi diketahui bahwa nilai D1 itu sama dengan D2, maka di sini disimbolkan langsung dengan nilai yang sama, yaitu D. Maka menjadi A1 sama dengan pi per 4 D kuadrat dan A2 sama dengan pi per 4 D kuadrat juga. Nah, di sini tampak bahwa ketika D1 itu nilainya sama dengan D2, maka akan menghasilkan nilai A yang sama juga. A1 sama dengan A2, di sini langsung disimbolkan sama dengan A. Maka persamaan kontinuitasnya menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Nilai A-nya sama, maka tersisalah V1 sama dengan V2 sama dengan V. Jadi, kecepatan di titik 1 sama dengan kecepatan di titik 2. Maka kita kembali lagi ke persamaan delta V kuadrat. Maka di sini akan menghasilkan, karena V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka delta V kuadratnya akan menjadi V kuadrat dikurang V kuadrat. Maka nilainya adalah 0. Kemudian delta Z dari soal diketahui adalah 15 meter. Kita masukkan ke rumus nilai-nilai yang diketahui. Delta P-nya tadi diketahui 295 dari hasil perhitungan. Rho-nya 1440. Ditambah delta V kuadratnya 0 dibagi 2. Ditambah G-nya 9,8. Delta Z-nya 15. Jangan lupa tetap tuliskan satuannya. Nah, di sini tampak bahwa ada Newton di situ, sementara yang lain adanya kilogram, meter, dan sekon. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Newton itu kan sama dengan kilogram dikali meter dibagi sekon kuadrat. Maka, ketika di bagian tekanan ini ada satuan P dibagi dengan satuan Rho, Newton per meter persegi dibagi kilogram per meter kubik, maka kita akan jabarkan di sini. Newton kita ganti dengan kilogram meter per sekon kuadrat, kemudian dibagi dengan meter persegi, kemudian dibagi dengan kilogram per meter kubik. Nah, bagi di sini bisa diubah menjadi kali dengan membalik pembaginya. Jadi, kilogram meter per sekon kuadrat dikali 1 per meter persegi. Yang tadinya dibagi meter persegi menjadi dikali 1 per meter persegi. Kemudian bagi di sini kita ubah menjadi kali dan posisinya kita balik dikali meter kubik per kilogram. Maka menjadi kilogram dikali meter dikali 1 dikali meter pangkat 3 dibagi dengan sekon kuadrat dikali meter kuadrat dikali kilogram. Nah, yang sama antara pembilang dan penyebut bisa kita coret. Maka satuan akhirnya menjadi meter persegi per sekon persegi. Jadi yang tadinya seperti ini, setelah kita olah, kita hitung menjadi meter persegi per sekon persegi. Tujuannya apa? Jadi dalam penjumlahan seperti ini kita harus memastikan bahwa satuannya itu memang sudah sama antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, setelah kita hitung, kita peroleh nilai untuk delta P per Rho-nya adalah 0,2049 meter persegi per sekon persegi ditambah 0 ditambah 9,8 kali 15 adalah 147. Dan satuannya adalah meter dikali meter dibagi sekon kuadrat. Jadi di sini mereka sudah memiliki satuan yang sama, artinya mereka bisa dijumlahkan. Sehingga min delta W diperoleh 147,2049 meter persegi per sekon persegi.
Jadi ini adalah energi pompa yang dibutuhkan untuk memindahkan fluida tadi. Nah, kita akan kupas lagi mengenai satuannya. Kita tahu bahwa joule itu sama dengan kilogram kali meter persegi per sekon persegi. Maka ketika kita memiliki meter persegi per sekon persegi itu sama dengan joule per kilogram. Bisa kita lihat? Dari sini menjadi ini. Maka kita bisa ganti min delta W-nya dengan satuan joule per kilogram. Artinya apa? Artinya bahwa untuk memindahkan 1 kg asam nitrat dari titik 1 ke titik 2, sesuai dengan yang soal tadi, dengan selisih ketinggian 15 meter, maka dibutuhkan pompa yang memberikan energi sebesar 147,2049 joule. Jadi di sini satuannya joule per kilogram. Nah, demikian contoh soal untuk perhitungan usaha yang dilakukan pompa. Semoga bisa lebih paham lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.